menurut lu nih, kayak kita flexing di Instagram tuh sebuah kesalahan atau emang karena kita mampu kita gak apa-apa Mm-mm. flexing? Menurut kamu gimana? Kalau dari kadang kan juga ada para pemuda itu pengen dilihat sebagai anak yang bad boy atau bad girl gitu-gitu kan ada yang kayak gitu. Kita nggak bisa ngejudge, tapi Oke teman-teman Probopedia, sekarang saya sedang berada di Keraksan dan kebetulan eh, saya berada di cafe. Apa sih namanya? Alino. Alino Cafe. Nah, sekarang hari ini saya Mm-mm. bersama salah satu narasumber yang kehidupannya lebih banyak di sosial media. Bener Bro banget. Puni, gimana kabarnya cuy hari ini? Alhamdulillah baik banget. Gimana Oke, nih? ngomongin tentang sosial media nih, Iya, gimana nih kegiatan sehari-hari Bro Puni? alhamdulillah kegiatan sehari-hari masih tetap sesuai dengan perkataan Bro Alan barusan bahwa saya bergelut di bidang sosial media gitu. Oke, nah dari sosial media nih, Mm-mm. menurut menurut kamu nih seberapa penting sih sosial media untuk di kehidupan sekarang? Sebagai saya di sosial media mungkin perlu diketahui juga buat teman-teman yang menyaksikan program ini, saya sebagai sosial media spesialis atau yang mungkin bisa disebut juga sebagai admin lah ya, admin Admin sosmed. sosmed ya? Benar, admin sosmed. Jadi menurut saya nih sosial media itu adalah hal yang krusial untuk saat ini, hal Hmm. yang penting dan bisa dimanfaatkan untuk banyak banget hal gitu. Oke. Nah untuk Heeh. kan ini sosial media sudah banyak banget nih manfaatnya nih. Mm-mm. Kemudian keburukannya juga pasti ada lah ya. Mm-mm. Nah untuk manfaatnya sendiri nih, apa sih manfaat sosial media untuk diri kita sendiri? Terlebih kan Mm-mm. bagi khususnya nih bagi pemuda-pemuda yang ada di Probolinggo, itu kan kayak menggunakan sosial media itu sebagai wadah untuk memposting foto aja atau Mm-mm. sekedar cerita kesehariannya. Selebihnya mungkin bagaimana? Kalau untuk commonly-nya, untuk kebanyakan masyarakat atau kebanyakan pemuda yang ada di Probolinggo khususnya ya, kalau yang saya lihat pemanfaatan sosial media hanya sekedar yang itu tadi, hanya posting kegiatan Hmm. keseharian ataupun media atau alat untuk berkomunikasi saja. Padahal di sana ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan. Salah satunya mungkin juga bisa mengembangkan bisnisnya atau juga bisa untuk personal branding gitu. Personal branding ya. Mm-mm. Kelihatannya ngomongin tentang personal branding ini cukup menarik gitu loh. Gimana tuh? Mungkin Bro Pung ini ada beberapa tips menggunakan sosial media untuk personal branding kita. Karena kan anak muda yang dibutuhkan anak muda Mm-mm. sekarang ini kan personal branding yang oke, dan rata-rata nggak tahu apa itu personal branding. Mungkin Mm-mm. bisa dijelaskan. Berarti kita agak runtut sedikit ya. Berarti kita harus mengetahui dulu definisinya. Berarti kan. Ah, Untuk definisinya sendiri, personal branding adalah hal di mana kita sebagai individu ataupun kelompok itu melakukan yang namanya melakukan yang namanya apa? melakukan yang namanya menampakkan atau mewujudkan diri, Show up lah itu show ya. up, show up tentang apa yang mereka ingin tunjukkan ke khalayak ramai. Gitu. Misalnya kita ingin menunjukkan kita sebagai kayak Bro Alan sendiri punya media ini, kita pengen Bro Alan ingin menunjukkan ke khalayak ramai bahwa saya adalah pemilik podcast ini. Maka personal branding itu bisa dikatakan sebagai bisa dibilang civic pribadi yang berada di sosial media gitu. Jadi kita bisa nge-share kayak hobi kita apa, Benar bagi yang sesuai suka dengan. olahraga mungkin. Jadi untuk tipsnya sendiri kan tadi juga ngebahas tips itu tergantung passion ya jatuhnya. Jadi kita harus benar-benar menemukan dan bagaimana kita ingin dilihat oleh masyarakat ramai. Misal kita kadang kan juga ada para pemuda itu pengen dilihat sebagai anak yang bad boy atau bad girl gitu-gitu kan ada yang kayak gitu. Kita nggak bisa ngejudge, tapi ya hal itu juga
tergantung preferensi mereka juga. Mereka memang pengen dilihat sebagai anak yang berandal lah mungkin atau gimana ya, tapi sebagai manusia yang bermartabat dan bermoral tentunya kita pengen untuk dikenal dengan baik dan punya etika lah gitu jatuhnya. Jadi ya harus memposting atau membagikan hal-hal yang sesuai dan pantas untuk dibagikan gitu. Jadi kayak sosial media ini kan bener-bener luas banget ya, kayak yang Banget. nggak terbatas, dunia nggak terbatas nih Benar. antara kehidupan real life dan sosial media itu bener-bener berbeda jauh. Dan misal nih kalau di real life nih kita di lingkungan yang baik, agamis, nah itu kalau di sosial media tuh kita bisa jadi apa saja yang kita mau. Nah itu mungkin ada ini nggak dari Bro Pun tentang dua dunia yang berbeda nih, mungkin ada tanggapan? Memang pada dasarnya mungkin manusia mempunyai dua sisi yang berbeda, dan dua sisi yang berbeda ini memang seharusnya harus bahkan dimiliki oleh banyak orang kalau menurut saya pribadi, karena kita nggak selamanya baik dan kita nggak selamanya buruk, dan apa yang kita tunjukkan di depan umum tentunya kita akan menunjukkan hal yang terbaik dari diri kita, tentunya seperti itu kan. Bukan artinya kita menjadi orang yang berbeda atau sok baik, tapi enggak. Tapi kita tentunya akan menampilkan hal yang terbaik itu untuk mendapat respon yang terbaik pula. Karena kalau menurut saya pribadi, respon yang baik itu juga nantinya akan menjadi afirmasi buat diri kita, yang nantinya juga akan merubah diri kita secara personal. Seperti itu ya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah juga punya beda pendapat, bisa komen tuh. Oke, baik. Kan? Nah, ngomong tentang kepribadian yang berbeda nih, Bro Puni. Kalau ini kan sosial media, apalagi Instagram nih, tuh sepertinya bergengsi banget ya Instagram dia. Benar. Kayak, apalagi kita sudah punya follower yang ribuan, bahkan ratusan ribu. Nah itu menurut lu nih, kayak kita flexing di Instagram tuh sebuah kesalahan atau emang karena kita mampu kita gak apa-apa flexing? Menurut kamu gimana? Kalau dari aku pribadi itu memang tergantung preferensi, balik lagi ya. Karena kita juga nggak bisa untuk ngejudgmental. Jadi kita nggak boleh yang judgmental. Jadi kita harus ngelihat juga motivasinya dia tuh seperti apa. Ya balik lagi itu tergantung orangnya masing-masing. Kalau saya pribadi ya memilih untuk ya udahlah kehidupan dia, ya apa kata dia. Ya gitu sih. Ya kayak dia punya dan dia pamer gitu. Mungkin dia nggak niat pamer. Dia nggak niat pamer, tapi emang dia punyanya gitu kan. Kadang ada juga kan yang kayak gitu, kayak misal dia lagi liburan di Bali dengan penginapan yang super mega mewah bintang 5 gitu. Ya emang kesehariannya melakukan hal itu gitu. Bisa jadi memang dia kegiatannya memang nge-review hotel, bisa jadi kan. Jadi memang ya tergantung bagaimana kita menanggapinya. Jadi kadang juga hal-hal yang kayak gitu tuh jatuhnya jadi malah negatif. Karena orang-orang di luar sana juga mikirnya flexing nih gitu. Iya bener. Flexing nih. Jadi orang sering judgmental, tapi balik lagi kita juga ya kebahagiaan orang kan beda-beda. Kita nggak bisa ngukur. Kita juga sebagai manusia, sebagai orang yang posting nih, kita juga harus mawas gitu loh. Jangan juga memberikan peluang orang lain untuk menggibahi kita gitu loh. Mungkin tidak memberikan caption yang terlalu berlebihan. Benar. Atau tidak nyenggol kanan kiri. Benar banget. Jadi ya yang komentator atau netizennya harus keep calm, harus down juga, jangan yang koar-koar rame-rame. Yang ngeposting juga yang provokator. Yang posting juga jangan yang over. Benar. Jadi kita harus benar-benar balik lagi ya, karena memang juga sosial media ini orang bebas berpendapat, apalagi di negara kita yang benar-benar demokrasinya itu ada gitu. Jadi kita juga harus hati-hati dan harus mawas diri sebagai pengguna media sosial,
untuk selalu bisa memfilter apa yang seharusnya kita keluarkan dan apa yang harusnya kita terima gitu. Dan itu tuh bisa dibilang personal branding juga nggak sih? Benar banget. Itu yang dimaksud personal branding, dimana kita harus bisa membedakan nih apa yang seharusnya bisa ditampilkan di halayak ramai, di publik, apa yang seharusnya kita simpan untuk diri kita sendiri gitu. Oke. Gitu sih. Dan memang dari saya lihat betapa banyaknya pemuda yang berada di Probolinggo ini belum terlalu mengekspos betapa pentingnya sosial media untuk juga bisa menjadikan hal itu yang benar-benar bisa bermanfaat untuk mereka di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, kira-kira masih kurang gitu. Kira-kira nih bro, sosial media yang harus dikelola tuh apa dan seperti apa pengelolaannya? Mungkin bagi anak-anak muda yang belum tahu, mungkin apa ya, kayak sosial media mereka tuh sepertinya flat gitu ya? Iya, flat aja. Bahkan yang like atau nonton videonya cuma 1, 2. Nah itu apa? Penyebab seperti itu apa? Karena memang kalau kita kaitkan dengan personal branding ya, personal branding itu bukan bertujuan untuk mencari perhatian. Tapi personal branding adalah membangun image atau membangun bagaimana pandangan orang terhadap kita. Jadi pandangan yang seperti apa yang Anda harapkan dari orang-orang tersebut. Jadi kalau orang yang memang pengen untuk membangun personal branding, tentunya mereka akan berusaha sebagaimana apa yang mereka sukai dan apa yang mereka ingin tampilkan. Misal ya kayak tadi Alan atau mungkin ada salah satu teman-teman juga yang bekerja di bidang fotografi. Tentunya mereka akan menampilkan hasil-hasil jepretannya benar di sosial media mereka. Seperti itu sih jatuhnya. Mungkin juga mereka bakalan bagiin tips dan trik. Benar, tips dan trik itu juga kan selain kita juga mengulang pembelajaran yang kita tahu, misal kayak kita udah mengetahui teknik gambar double exposure misal, kita ajarkan kepada teman-teman di sosial media kan juga membuat kita lebih ingat lagi gitu. Dan itu lebih bermanfaat. Benar, lebih bermanfaat daripada juga. Kita harus memposting postingan yang mungkin kenakalan benar, benar banget. Nah untuk ini bro, sosial media nih yang kesannya buruk tuh kira-kira sosial media apa kira-kira? Maksudnya yang kesannya seperti katakanlah TikTok. Nah maksud saya buruk tuh kan ada tuh pemuda, para anak-anak muda dan remaja-remaja tuh yang kehidupannya di setir FYP. Ya, kan? Oh benar. Nah itu benar gimana banget. tuh? Iya benar banget karena memang banyak sekarang para pemuda nih, kita nih juga kadang segala halnya tuh tergantung FYP. Kalau misalnya nggak FYP, kita nggak bakal ngelakuin atau nggak bakal ngikutin gitu ikuti ya. tren lah. Ngikuti tren. Ya itu mau tidak mau adalah dampak dari sosial media. Yang dimana itu kita nggak bisa yang nggak boleh, kita harus sesuai standar kita sendiri atau kita harus menyesuaikan, kita punya prinsip sendiri gitu. Jadi orang yang punya prinsip sendiri nggak bisa kita benar-benar ngeblok itu. Tentunya kita harus benar-benar bisa memfilter itu tadi gitu. Jadi kita harus pandai-pandai diri, harus bijaksana. Makanya buat teman-teman yang menonton ini konten yang saat ini, kita sebagai pemuda harus benar-benar bisa, sekali lagi anak anta ya, sekali lagi kita benar-benar harus bisa menjadi orang yang dewasa dalam menggunakan sosial media. Dan buat mungkin yang juga masih SD, SMP, sekolah lah ya kan, kadang mereka juga egonya masih tinggi. Benar. Kita juga sebenarnya kayak gitu sih. Umur kayak kita juga masih pengen validasi gitu kan. Itu pasti. Dan itu memang sudah kodrat kita gitu sebagai pemuda yang pengen
diakui. Hmm, Benar banget. Jadi kita harus benar-benar lebih belajar lagi, lebih bijaksana lagi gitu, agar ya tidak terdampak, FYP. tidak tersetir FYP gitu. Nggak apa-apa kesetir FYP, tapi kan kadang juga kita harus memfilter yang mana yang setirannya juga bagus gitu. Maksudnya kayak arahnya bagus. Kayak nggak apa-apa dong tentunya kita ikutin. Oke. Mungkin teman-teman itu yang bisa disampaikan oleh Bro Puni pada sore hari ini, yang mana langitnya lumayan cerah karena ini Benar. emang bener-bener golden hour ya. Golden hour banget. Lagi jamnya jamnya sampai belibet kan. Jam-jamnya tuh jam-jam bagus gitu, jam-jam yang cocok untuk konten-konten. Kayak buat sekalian dong, boleh nggak sih sedikit promosi Boleh. mungkin buat kalian-kalian yang punya Instagram, bisa tuh di follow akun kita berdua. Nanti di follow aja di bawah. Di follow aja di bawah sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ya pastinya. Terima kasih juga kepada Bro Puni yang sudah nemani saya ngobrol di sore hari ini. Sore jadi anak senja jadi anak senja. Apa sih istilahnya anak senja apa? Jadi apa? Lupa. Ini istilah anak senja. Iya, maksudnya? Ada istilahnya tuh, anak senja tuh. Istilah anak senja. Indie, anak indie. Oh iya, anak indie. Udah, bye-bye.